kita akan mulai pada kita. Sebelum itu, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Syukur Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat setiap kami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu selama ini Tuhan, buat setiap kami Tuhan. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami Tuhan dengan normal Tuhan. Kami tahu Tuhan di kondisi yang tidak mudah Tuhan buat semuanya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian ini Tuhan ini boleh jadi persembahan yang berkenan Tuhan dalam hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Okay. Siap memuji Tuhan, amin? Yes. Yeah.
kita siapkan hati kita buat nyembah Tuhan. Jesus, syukur yes, mari masuk ke dalam Tuhan. Jesus, syukur
pagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dari Kristian Tuhan, biarlah Tuhan apapun yang ia ucapkan Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan itu boleh jadi kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan firman pada malam hari ini Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh tumbuh Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan ibadah pada hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau dengerin sedikit firman Tuhan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita sebelum kita memberi. Nah, kita buka di Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, jadi ayat ini itu ditulis sama Yakobus yang ditujukan kepada saudara-saudara yang sedang mengalami berbagai pencobaan. Nah, hal ini tuh sama halnya dengan area keuangan kita atau dalam hal memberi. Mungkin di dalam area keuangan kita saat ini sedang mengalami tantangan atau mungkin pergumulan atau mungkin godaan-godaan atau keinginan-keinginan. Nah, dan ternyata gitu ya, Tuhan itu ngajarin setiap kita buat memberi karena Tuhan itu ingin menolong setiap kita supaya kita ini menjadi utuh dan membuktikan bahwa ketika kita belajar buat memanage iman kita atau melibatkan Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi penyedia yang setia gitu buat setiap kita. Nah, oleh karena itu gitu ya, mungkin saat ini kita sedang mengalami tantangan, pergumulan, godaan dalam area keuangan. Nah, ayat ini tuh ngingetin gitu ya buat setiap kita buat jangan berhenti buat memberi, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, dan yang terjadi adalah kita ini menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Sempurna di sini maksudnya bukan berarti tiba-tiba kondisi keuangan kita pulih 100%, bukan, tapi sempurna di sini maksudnya adalah kita menjadi lebih baik itu dalam proses waktu, dan kita juga menjadi utuh. Utuh maksudnya adalah pribadi kita menjadi lebih bijaksana gitu ya dalam menata keuangan kita. Dan terlebih itu Tuhan berjanji kita nggak akan kekurangan suatu apapun, yang dimana artinya adalah ketika kita percaya sama Tuhan, ketika kita mempercayakan kehidupan kita pada Tuhan, maka Tuhan itu akan menjadi faithful provider buat setiap kehidupan kita. Ayat ini juga ngingetin gitu ya, tokoh di Alkitab yang cukup terkenal yaitu Abraham. Kalau kita tahu gitu ya, dia punya anak Ishak. Nah, dan untuk memperoleh anak Ishak itu Abraham harus menunggu berpuluh-puluh tahun, yang dimana akhirnya Tuhan minta Ishak ini buat dipersembahkan. Tapi apa reaksi Abraham? Reaksinya Abraham ini tetap mau gitu buat taat sama perintah Tuhan. Abraham tetap mau buat beriman sama Tuhan gitu. Dan kita lihat gitu ya di akhirnya Abraham itu dan pada akhirnya kita lihat gitu, akhirnya Ishak itu nggak jadi dikurbankan, tapi
akhirnya hewan yang dikurbankan. Nah, di sini kita lihat gitu ya, dari ketekunan Abraham itu, Abraham menghasilkan buah yang matang, dan dimana yang terjadi adalah Abraham menjadi lebih sempurna. Sempurna maksudnya dalam menjadi lebih baik dalam imannya, sampai dia disebut sebagai orang beriman, dan dia juga menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Dan kita lihat gitu ya, di endingnya cerita yang Ishak nggak jadi dipersembahkan, Abraham menjadi nggak kekurangan suatu apapun, dimana Ishak nggak jadi dikorbankan, jadi Abraham nggak kehilangan anaknya. Selain itu di Kejadian 22 ayat 17, Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberkati Abraham berlimpah-limpah dan membuat keturunan Abraham sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Di ayat 18 dibilang bahwa keturunan Abraham, semua bangsa di bumi itu akan mendapat berkat karena Abraham mendengarkan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi yuk sama-sama kita jangan pernah buat berhenti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena ujian dari iman itu akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Dan dimana dari buah yang matang itu kita menjadi utuh, kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Thank you Tuhan buat segala penyertaan-Mu, segala penjagaan-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, thank you. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah melalui persembahan ini bisa menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya, dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, and God bless you. Amin, puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Saya mengucap syukur hari ini kita masih boleh beribadah secara online gitu ya. Meskipun dipisahkan jarak, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan setiap kita secara personal. Dan hari ini kita mau belajar merenungkan satu bagian firman Tuhan dari seorang tokoh di Perjanjian Lama. Saya yakin dan percaya bahwa tokoh ini paling nggak pernah atau bahkan sering gitu ya kita dengar
di sekolah minggu atau mungkin di ibadah-ibadah kita sebelumnya, dan kita mau pelajari bagaimana tokoh ini tinggal di dalam janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk kesempatan yang baru Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan setiap kami. Bapa, kami rindu Tuhan hari ini boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau belajar biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, dan biarkan benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang boleh berbicara kepada setiap kami secara spesifik tentang apa yang Engkau mau kami mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin, amin. Oke, jadi kita mau belajar satu cerita atau satu tokoh dari Perjanjian Lama, yaitu seorang Nabi Nuh, gitu ya. Kalau kita dengar nama ini identik dengan bahtera, gitu ya, dengan air bah. Dan hari ini judul firman saya adalah God's Promise. Sama-sama katakan God's Promise. Janji Tuhan, gitu ya. Janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar tentang bagaimana janji Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan seorang Nuh, dan bagaimana Nuh ini boleh tinggal tetap di dalam janji-janji yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita boleh tinggal, kita boleh ada di dalam track terhadap penggenapan janji Tuhan. Amin. Jadi sama-sama kita buka di Kejadian pasalnya yang ke-6. Kita nggak akan baca semua pasal yang ke-6 sampai pasalnya nanti yang ke-7, gitu ya. Kita mau belajar bareng-bareng. Saya berdoa biar Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada setiap kita secara personal. Kejadian pasal yang ke-6. Kalau kita sudah buka Alkitab kita, di situ tertulis perikopnya dikatakan adalah kejahatan manusia. Dan ayatnya yang pertama dikatakan demikian, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Ayat yang ke-6 perhatikan, dikatakan Alkitab mengatakan bahwa menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi di sini kita bisa mengerti bagaimana kehidupan manusia pada saat itu atau pada zaman itu begitu jahat. Alkitab katakan sampai-sampai itu Tuhan menyesal telah menciptakan mereka, karena apa yang mereka perbuat telah memilukan hati Tuhan. Ketika saya persiapkan firman ini, saya waktu baca, Tuhan Alkitab sampai katakan bahwa Tuhan itu menyesal, gitu ya. Pernah nggak kita pingin sesuatu, mungkin kita lagi pengen lihat Instagram, gitu ya. Biasa kita sering buka Instagram, terus muncul di explore kita ada satu cafe yang baru, yang mungkin lagi viral, dan kita pingin pergi ke sana. Dan setelah kita memutuskan untuk pergi, ternyata menu makanannya harganya cukup tinggi, gitu ya. Kita menghabiskan uang makan, dan setelah makan kita tahu bahwa makanan yang kita beli ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harga yang kita sudah bayar, atau mungkin nggak sesuai dengan bagaimana orang-orang mereview restoran tersebut. Pernah nggak kita demikian? Mungkin 1-2 kali pernah, gitu ya, di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita nyesel, gitu ya. Aduh,
tahu gitu nggak makan di restoran ini, tahu gitu nggak makan di restoran itu. Setelah kita menghabiskan uang yang banyak, tapi apa yang kita peroleh nyatanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Atau mungkin seperti saya gitu ya, dulu pada saat SMA, kalau nggak salah ya SMA, ketika saya lihat sepeda motor gitu ya, Fiction itu wah keren banget gitu ya, sepeda motor kopling pada saat itu. Dan pernah satu kali saya minta ke papa mama saya ngomong, kayak enak pakai Fiction gitu ya, kan lebih nyaman karena agak tinggi sepeda motornya, jadi nggak terlalu pendek. Dan singkat cerita, orang tua saya akhirnya membelikan sepeda motor tersebut, dan beberapa bulan saya pakai pertama kali gitu ya, wah saya begitu semangat, ada Fiction baru, ada sepeda motor baru gitu ya. Kemana-mana gitu saya bilang, ayo tak anter ke teman-teman atau mungkin ke orang tua, keluarga gitu. Ayo tak anter nyoba sepeda baru gitu ya. Seneng banget pertama kali beli. Dan seiring berjalannya waktu, ketika saya pakai gitu ya, perjalanan yang cukup jauh, dulu saya harus kuliah di UPH, lumayan jauh, dan juga sepedanya agak boros gitu ya. Akhirnya saya nyadari, waduh, capek juga ya lama-lama ya, apalagi kalau hujan itu ndak ada jok motornya, jadi kalau bawa barang itu susah banget. Dan akhirnya saya memutuskan untuk oke lah, dijual aja, ganti sepeda motor yang lain, sepeda motor yang lebih nyaman, yang lebih bisa naruh barang di jok. Dan pada saat itu saya sadar bahwa ternyata apa yang saya ingini tidak bisa memberikan satu nilai atau tidak bisa memberikan fungsi yang sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan. Dan akhirnya saya jual sepeda itu, sekarang sudah nggak pakai Fiction gitu ya. Dan begitulah yang terjadi di cerita daripada Nuh ini. Bagaimana Alkitab katakan bahwa Tuhan menyesal karena manusia pada saat itu telah mendukakan hati Tuhan. Padahal di Kejadian pasalnya yang pertama diceritakan bagaimana Tuhan itu sudah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana Tuhan ini menciptakan manusia ini spesial gitu ya. Alkitab katakan spesial, berbeda dengan ciptaan yang lain. Tuhan benar-benar ciptakan manusia ini bukan dengan dari omongan atau dari firman gitu ya, tapi Tuhan benar-benar menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berbuat jahat. Di ayat yang kelima dikatakan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Oleh sebab itu, Tuhan akhirnya memutuskan untuk menghukum setiap manusia pada zaman itu dengan air bah. Kemudian kita lanjut lagi di ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal. Sekali lagi Tuhan katakan, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi kita bisa lihat selanjutnya, ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia, garis bawahi kata-kata kasih karunia di mata Tuhan. Jadi ceritanya Tuhan pada saat itu ingin menghukum manusia yang ada di bumi, seluruh hewan yang ada di bumi, dan karena apa yang mereka lakukan gitu ya. Tapi ada sesuatu yang menarik, bahwa di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi Nuh, ada satu pengecualian untuk Nuh, bahwa Nuh itu akan diselamatkan. Nuh akan menerima janji keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Dan kita bisa lihat bagaimana Alkitab katakan bahwa Nuh mendapat kasih karunia. Pertanyaannya, loh kok bisa Nuh berbeda? Kenapa Tuhan hanya memberikan kepada Nuh tentang janji tersebut? Jawabannya ada di ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi apa yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah Nuh hidup tidak bercela dan Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Oleh sebab itu kasih karunia Tuhan tersedia, janji Tuhan, janji keselamatan itu tersedia bagi Nuh dan keluarganya. Dan kalau kita lanjut lagi baca di pasal ayat-ayat yang berikutnya, kita loncat sedikit di ayat yang ke-14, bagaimana di situ Tuhan mulai menjelaskan apa yang Nuh perlu kerjakan untuk menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan tadi. Apa yang perlu Nuh kerjakan, bagaimana dan apa yang harus dibuat, bagaimana membuat bahtera dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-14, 15 sampai ke ayat yang ke-16 gitu ya. Jadi di sini begitu jelas Tuhan memberikan penjelasan kepada Nuh tentang bagaimana dia harus membuat bahtera tersebut. Dan ketika saya baca gitu ya, Tuhan kita ini luar biasa gitu loh. Kenapa? Karena ketika dia memberikan satu janji bagi kehidupan Nuh, janji keselamatan gitu ya, atas bahwa Nuh ini nggak akan dimusnahkan oleh air bah, bahwa Nuh akan diselamatkan, keluarganya akan diselamatkan. Tuhan nggak hanya memberikan janji itu, tapi lebih daripada itu Tuhan juga menuntun Nuh untuk tetap berjalan di dalam janji Kristus. Sama di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita dengar firman ini, kita belajar firman ini, kita pernah menerima janji Tuhan. Kita pernah menerima janji ketika kita berdoa, Tuhan berjanji satu hal di dalam kehidupan kita. Dan mungkin sampai saat ini Tuhan belum genapi. Tapi Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan bukan hanya memberikan janjinya, tapi Tuhan juga menuntun kita untuk berjalan di dalam janji Tuhan. Seperti Nuh, Tuhan bukan hanya memberikan janji keselamatan ke Nuh, tapi Tuhan juga memberikan penjelasan gitu ya, tentang bagaimana engkau bisa mengalami janji itu, bagaimana Nuh bisa selamat, yaitu dengan membuat bahtera. Dan Tuhan begitu jelas, detail Tuhan katakan bagaimana bahtera tersebut harus dibuat. Guys, hari ini mungkin engkau sedang berjalan di dalam janji-janji Tuhan yang mungkin belum tergenapi. Tapi percayalah bahwa engkau gak pernah berjalan sendirian. Tuhan itu menuntun setiap kita untuk kita boleh mengalami penggenapan janji Tuhan. Mengalami penggenapan demi penggenapan tentang apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Jadi Nuh diberikan janji dan Tuhan menuntun Nuh tentang bagaimana dia harus tentang apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dan selanjutnya di ayat yang ke-17 dikatakan demikian, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Sampai sana dulu. Ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi dengan engkau, dengan Nuh, Tuhan akan mengadakan perjanjian. Jadi kita sudah jelas gitu ya, kita tahu bahwa Nuh telah menerima janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjelaskan apa yang perlu dikerjakan sama Nuh. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah air bahnya gitu ya. Tentang bencananya atau air bahnya. Air bah di sini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi sebelumnya. Di cerita-cerita sebelumnya, cerita Alkitab sebelum Nuh itu nggak pernah diceritakan tentang bagaimana air bah dan lain sebagainya. Jadi air bah ini sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan air bah ini cuma terjadi sekali, nggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Cuma terjadi satu kali pada zaman Nuh, dan pada saat itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan pada saat itu mungkin gitu ya, mungkin banyak orang yang mungkin mulai bertanya kepada Nuh, mulai memberikan tekanan demi tekanan kepada Nuh. Mungkin kalau bisa saya bayangkan gitu ya, ketika Nuh itu mulai buat bahtera tersebut, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba buat bahtera yang besar. Padahal kita tidak pernah tahu ada bencana pada saat itu. Mungkin orang-orang menilai bahwa Nuh adalah seorang yang aneh gitu ya, atau Nuh ini orang yang agak gila mungkin ya. Buat apa buat bahtera? Mungkin pada saat itu banyak orang yang mulai bertanya, Nuh buat apa kamu buat bahtera? Nuh buat apa kamu membuat
Satu bahtera yang sebesar itu gunanya apa? Akan ada kejadian apa? Mungkin orang-orang pada saat itu, manusia yang tinggal pada saat itu di zaman Nuh, mereka bertanya-tanya. Dan mungkin bahkan ada orang-orang yang mulai mengolok-olok atau mulai memandang sebelah mata tentang apa yang dikerjakan Nuh pada saat itu. Tapi seorang Nuh, dia masih tetap bertahan di dalam janji Tuhan. Dia tetap bertahan, dia tetap memilih untuk mengerjakan, untuk membuat bahtera tersebut. Mungkin setiap kita di dalam kehidupan kita gitu ya, ketika kita sudah menerima janji Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan satu janji yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah perjalanan mungkin kondisi sekitar kita nggak mendukung. Mungkin orang-orang di sekeliling kita mikir, kamu itu ngapain sih, apa yang kamu perbuat. Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita mulai bertanya, Tuhan janji apa ke kamu? Apa yang kamu perbuat? Mungkin orang melihat semuanya wasting gitu ya. Tapi kita perlu belajar dari seorang Nuh. Meskipun tekanan, meskipun pertanyaan demi pertanyaan, meskipun Nuh dipandang sebelah mata, tapi dia mau belajar untuk tetap tinggal dan bertahan di dalam janjinya Tuhan. Tetap tinggal, tetap bertahan di dalam janji Tuhan. Dan apa yang membuat Nuh bisa bertahan? Apa yang membuat Nuh bisa bertahan? Tentu kita bertanya gitu ya. Loh, terus bagaimana cara bertahan di dalam janji Tuhan? Kalau mungkin sekeliling kita gak mendukung, atau mungkin kondisi kita itu semakin memburuk, seolah-olah kita semakin jauh dari janji yang Tuhan sudah berikan. Apa yang perlu kita lakukan? Dan kita mau belajar dari seorang Nuh. Ada 3 hal yang kita mau pelajari tentang apa yang Nuh kerjakan gitu ya. Bagaimana dia bisa terus bertahan di dalam janji Tuhan. Bagaimana Nuh itu bisa terus inline gitu ya di dalam tracknya Tuhan terhadap penggenapan janji Tuhan tersebut. Yang pertama yang Nuh lakukan adalah dia beriman pada seluruh perintahnya. Sama-sama katakan dengan saya, perintah gitu ya, perintah Tuhan. Nuh itu beriman pada seluruh perintah Tuhan. Kalau kita bisa lihat pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Segala yang diperintahkan Tuhan. Nuh bukan seorang yang goyah gitu ya. Nuh tetap beriman pada seluruh perintah Tuhan. Tuhan menyuruh untuk membuat bahtera, dia tetap kerjakan. Meskipun orang-orang mulai mengolok dia, meskipun orang-orang mulai mempertanyakan mungkin kejiwaan Nuh pada saat itu. Karena aneh, gak ada apa-apa buat bahtera, aneh gitu loh. Tapi Nuh memilih untuk melakukan segala perintah Tuhan. Segala perintah Tuhan. Dan ini kunci pertama bagaimana Nuh bisa bertahan di dalam janji Tuhan, yaitu beriman pada seluruh perintahnya. Sama di dalam kehidupan kita. Ketika engkau menerima satu janji atau janji Tuhan di dalam kehidupanmu, kita perlu belajar untuk beriman pada seluruh perintah Tuhan. Perintahnya dari mana kita bisa ngerti? Dari Alkitab gitu ya. Kita perlu mengerti setiap perintah Tuhan dari Alkitab. Kita perlu mengerti kebenaran Alkitab gitu ya. Dan ketika kita berbicara tentang beriman, kita nggak bisa seolah-olah kita percaya tanpa kita mengerti dasarnya apa. Nuh beriman ini dengan dasar yang benar, yaitu dasar firman Tuhan, dasar janji Tuhan. Jadi beriman pada seluruh perintahnya, kuncinya ada di Alkitab gitu loh. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita perlu ngerti dulu sebelum kita mengimani akan hal itu. Kita perlu ngerti dulu perintahnya. Karena banyak orang gitu ya, yang mungkin salah menangkap. Oh, aku beriman, tapi aku nggak melakukan apa-apa. Aku beriman tentang janji Tuhan yang sudah diberikan, tapi mungkin kita gitu ya, nggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin Tuhan memberikan janji bahwa engkau akan dipakai Tuhan di tempat kerjamu menjadi seorang pimpinan. Kita imani hal itu, tapi kita nggak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mungkin ketika kita diberikan tugas, kita nggak lakukan dengan baik. Mungkin ketika kita diberikan satu tanggung jawab, kita nggak selesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Lalu bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan?
seorang Nuh, dia bertahan di dalam janji Tuhan. Yang pertama, karena dia beriman pada seluruh perintahnya. Nuh melakukan segala perintah yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Pertanyaannya dengan kita, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan? Mari ketahui, mari beriman, dan mari melakukan, minta Tuhan gitu ya, bantuan, minta Tuhan, tanya Tuhan, bagaimana Tuhan, apa yang perlu aku kerjakan untuk janji-janjimu ini tergenapi di dalam kehidupanku. Kita perlu beriman pada seluruh perintah Tuhan. Kita perlu melakukan segala perintahnya. Perintahnya semua ada di dalam Alkitab gitu ya. Jadi kita perlu merenungkan kembali firman Tuhan, meskipun mungkin lama bolong, kita perlu belajar lagi untuk merenungkan firman Tuhan sekali lagi, karena di sini adalah sumber kehidupan. Karena di sini perintah Tuhan itu jelas dikatakan untuk setiap kita. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana Nuh bisa terus bertahan di dalam janji Tuhan, yaitu dia beriman pada seluruh perintahnya. Yang kedua, saya nggak akan bahas terlalu panjang. Yang kedua, bagaimana Nuh bisa bertahan di dalam janji Tuhan. Yang kedua adalah beriman meski belum mengerti. Beriman meski belum mengerti. Nuh beriman meskipun dia nggak ngerti hasilnya nanti seperti apa yang akan terjadi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, air bah ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi pada saat itu Nuh pun juga nggak punya pandangan gitu loh, nggak tahu tentang bagaimana air bah itu bisa meluluhlantakan seluruh bumi, bagaimana gambaran dari bencana tersebut akan terjadi. Nuh nggak pernah tahu, tapi dia beriman meskipun dia belum ngerti. Dia tetap percaya bahwa janji Tuhan akan terus digenapi, janji Tuhan akan ada, dan Tuhan itu nggak pernah berubah-ubah gitu ya terhadap janjinya. Nuh beriman meskipun belum mengerti. Kadang setiap kita maunya tahu dulu. Kita selalu tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi? Kita mesti tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan ngasih hal ini terjadi dalam kehidupanku? Kita seringkali pingin tahu dulu, tapi kita nggak mau memilih untuk beriman dulu. Kita seringkali gitu ya, nuntut Tuhan, kita tanya Tuhan, kita minta penjelasan dari Tuhan. Tapi berbeda dengan Nuh, dia beriman meskipun dia belum mengerti. Hasilnya nanti seperti apa dia belum mengerti. Tapi yang dia pegang adalah janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Nuh. Mari belajar untuk terus beriman meskipun kadang gitu ya kita belum mengerti bagaimana endingnya. Karena kalau kita berbicara tentang janji Tuhan ini berbicara di waktu yang akan datang, di waktu yang ke depan gitu ya, future gitu ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu loh, bukan sesuatu yang sudah lewat. Dan terkadang kita belum ngerti, tapi mari belajar untuk terus beriman, mari belajar untuk terus percaya sama Tuhan, meskipun kadang kita nggak ngerti bagaimana Tuhan mau bekerja. Meskipun kadang ketika kita sudah menerima satu janji, tapi kondisinya kok seolah-olah kita semakin jauh dari janji itu. Kondisinya seolah-olah kita semakin dibawa Tuhan, itu kok kayak bukan mendekat pada janjinya, tapi kok kayak tambah diproses Tuhan begitu berat. Mungkin kita kita ngerasa demikian. Tapi hari ini Nuh, dari apa yang kita bisa pelajari dari seorang Nuh gitu ya, Nuh beriman meskipun belum mengerti. Kita perlu belajar beriman terus meskipun kondisinya semakin gak baik. Kita terus percaya sama janji Tuhan meskipun apa yang kita lihat di depan mata kita adalah kondisi yang bertolak belakang, sangat jauh dari janji yang Tuhan sudah berikan. Kita perlu belajar untuk beriman meskipun belum mengerti. Tahun ini di bulan April tepatnya gitu ya, baru saja ponakan saya dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapak karena nggak sengaja nelen tutup hair lotion gitu ya. Dan pada saat itu ketika dia dirawat di rumah sakit, kita semua keluarga kita berdoa bareng. Dan pada saat itu
saya minta ke Tuhan, Tuhan sembuhkan secara total anak ini. Tuhan, kami rindu untuk bawa anak ini pulang ke rumah. Tuhan, kami rindu biar anak ini boleh bertumbuh bersama-sama di dalam keluarga kami lagi. Tuhan, kami mau kesembuhan total boleh terjadi. Dan pada saat itu kita nggak lagi memaksa Tuhan gitu ya. Kita berharap sama Tuhan. Tapi kalau ending ceritanya berbicara lain, ya kita serahkan semuanya ke Tuhan. Tapi pada saat itu kita benar-benar berdoa, kita benar-benar minta kesembuhan itu boleh terjadi. Dan kita rindu Josh itu boleh menerima kesembuhan. Anyway, Josh itu nama ponakan saya gitu, Joshua. Jadi pada saat itu kita benar-benar berdoa untuk kesembuhan buat Joshua. Dan pada saat itu ketika kita berdoa, kita tentu gak ngerti bagaimana jalan Tuhan. Tapi kita belajar untuk oke, kita percaya penuh. Aku mau percaya penuh sama janji Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak akan berdusta tentang janjinya, gitu loh. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan buat Josh boleh disembuhkan, ya Tuhan akan kerjakan hal itu. Dia gak akan berdusta, ya. Dan pada saat itu kita memutuskan untuk oke, kami percaya Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita ngerasakan ada damai sejahtera. Ketika kita berdoa, kita merasakan ada kekuatan yang baru. Dan kita klaim janji tersebut. Kita klaim, oke Tuhan, aku percaya bahwa di dalam Kristus ada kesembuhan. Di dalam Kristus ada bilur-bilur darah yang memulihkan. Kita percaya penuh pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tanggal 24 April tepatnya gitu ya, Joshua harus dipanggil pulang karena kondisinya semakin memburuk dan lain sebagainya. Dan pada saat itu saya mulai bertanya ke Tuhan, Tuhan, apakah ini memang yang terbaik? Apakah janji yang Tuhan berikan tentang kesembuhan itu harus berakhir seperti ini? Atau mungkin kita yang salah tangkap Tuhan, atau kita yang mungkin salah mengerti dari apa yang Tuhan maksud? Pada saat itu saya mulai bertanya gitu ya. Tapi beberapa waktu kemudian ada satu firman yang saya sharingkan ke teman-teman sekalian. Ini saya dengar juga dari seorang pembicara, bagaimana Nuh itu beriman meski dia belum mengerti, meskipun kondisinya semakin memburuk mungkin. Nuh tetap memilih untuk percaya, Nuh tetap memilih untuk beriman. Dan hari ini saya boleh menerima jawaban dari pertanyaan saya beberapa waktu yang lalu. Tuhan, apakah ini benar-benar memang dari rencanamu gitu ya? Saya bertanya, bagaimana Tuhan, apakah ini benar-benar kondisinya kok kayak gini gitu loh. Padahal engkau mau memberikan kesembuhan tapi kok kayak gini gitu loh. Dan saya ngerti bahwa Tuhan mau setiap kita gitu ya, beriman dulu meskipun kita belum mengerti apa yang akan terjadi nanti. Beriman dulu meskipun kita belum mengerti. Jadi yang kedua yang Nuh kerjakan adalah dia beriman meskipun dia belum mengerti tentang bagaimana kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, poin saya yang terakhir, bagaimana Nuh bisa terus bertahan di dalam janji Tuhan. Bagaimana Nuh bisa bertahan di dalam janji Tuhan. Yang ketiga adalah Nuh beriman Tuhan pegang kendali penuh. Bahwa Nuh ini percaya Tuhan yang punya kendali penuh. Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan kontrol apapun yang terjadi. Dan ketika kita bisa mengaplikasikan hal ini, poin yang ketiga ini, kita akan punya hidup yang luar biasa berkemenangan. Tentu sebagai manusia kita masih bisa khawatir gitu ya. Tapi kita nggak akan hidup lagi di dalam kekhawatiran karena kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan yang pegang kendali. Dan ketika suatu hal diizinkan terjadi, mungkin itu hal yang baik ataupun buruk, kita boleh percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali semuanya itu. Tuhan yang sudah kontrol, Tuhan yang sudah atur. Dan Nuh, dia beriman bahwa Tuhan akan pegang kendali penuh
Tuhan pegang kendali total atas kehidupannya, atas kehidupan keluarganya. Oleh sebab itu, Nuh bisa bertahan di dalam janji Tuhan sampai penggenapan itu terjadi, sampai keselamatan itu benar-benar terjadi, sampai Alkitab ceritakan bahwa Nuh itu akhirnya masuk dalam bahtera, sampai akhirnya air bah itu terjadi meluluhlantakan semua seisi bumi, tapi keluarga Nuh dan beserta beberapa hewan, kita bisa baca di pasal yang ke-7 itu boleh diselamatkan gitu ya. Mereka boleh diselamatkan tinggal di dalam bahtera Nuh, bahtera pada saat itu. Jadi 3 hal ini yang Nuh kerjakan, 3 hal ini yang Nuh lakukan ketika janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Dia bertahan, sungguh-sungguh dia memegang janji tersebut. Jadi yang pertama, dia beriman pada seluruh perintah Tuhan. Yang kedua, dia beriman meskipun belum mengerti ya apa endingnya, ya apa yang nanti di waktu yang akan datang, kondisinya apakah semakin baik. Nuh gak pernah ngerti. Yang ketiga, Nuh beriman Tuhan yang pegang kendali secara penuh atas kehidupannya. So hari ini mungkin Tuhan sudah memberikan janji di dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa kita tetap ada di dalam janji tersebut gitu ya. Tuhan rindu banget untuk menggenapi setiap janji yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Tinggal kitanya aja, kita perlu bertahan di dalam proses yang ada. Dengan apa? Dengan 3 hal ini, yaitu beriman pada seluruh perintah Tuhan. Beriman meski kita belum mengerti bagaimana endingnya. Kita perlu beriman bahwa Tuhan yang akan pegang kendali secara penuh. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tetap akan kontrol semuanya. Dan ketika kita berbicara tentang janji Tuhan gitu ya, Tuhan itu bukan pribadi yang berubah-ubah. Ketika dia sudah memberikan janjinya terhadap kehidupan kita, dia akan genapi semuanya itu. Yang Tuhan gak bisa lakukan adalah Tuhan merubah atau menarik lagi janjinya. Itu yang gak bisa Tuhan lakukan. Jadi janji Tuhan akan tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana kita mau tinggal atau kita mau terus ada di dalam alur cerita tersebut. Bagaimana kita terus mau berjalan di dalam alur penggenapan janji Tuhan tersebut. Yang berubah-ubah bukan Tuhannya, yang berubah-ubah bukan janjinya, tapi yang seringkali berubah kitanya terhadap penggenapan janji tersebut. Seringkali kita yang berubah-ubah, seringkali kita yang gak setia, seringkali kita yang gak mau diproses untuk kita mengalami janji-janji yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini, mungkin engkau ada di dalam satu pergumulan, mungkin engkau sedang menunggu penggenapan janji Tuhan itu digenapi. Ada 3 hal yang perlu kita mengerti. Beriman pada seluruh perintah Tuhan, beriman meski belum mengerti, dan beriman terus bahwa Tuhan akan pegang kendali. Maka engkau akan tinggal dan bertahan tetap. Engkau akan ada di jalur penggenapan penggenapan janji tersebut dalam kehidupanmu. Saya berdoa biar firman ini boleh menguatkan setiap kita di masa pandemi seperti ini yang penuh dengan ketidakpastian gitu ya. Mungkin kondisi ekonomi nggak pasti, mungkin kondisi keluarga juga mengalami perubahan, banyak hal yang harus disesuaikan. Tapi mari percaya terus bahwa janji Tuhan yang sudah diberikan itu nggak pernah berubah. Meskipun kondisinya seringkali berubah, tapi janjinya tetap. Seringkali kitanya aja yang berubah-ubah, seringkali kitanya aja yang nggak setia. Padahal Tuhannya sudah setia, janjinya menunggu kita. Tuhan menunggu kita terhadap penggenapan itu boleh terjadi. Penggenapan janji itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, pegang terus janji Tuhan, tetap tinggal di dalam janji-janji Tuhan, bertahan terus di dalam alur ceritanya Tuhan, proses yang engkau alami hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satukan hati kita tunduk dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan izinkan kami boleh belajar dari seorang Nuh Tuhan. Kami mengucap syukur terhadap setiap janji-janji yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kami, dan kami rindu untuk kami boleh tinggal tetap di dalam alur janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau
terus Tuhan tinggal, kami mau terus setia, kami mau terus taat Tuhan, untuk diproses Tuhan, sebelum kami boleh mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang materaikan firman-Mu, Kau yang memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar sungguh firman ini yang boleh memimpin kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami, sampai pada pengenapan janji-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan gitu ya. Dan tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.